Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Jangan lupa juga apabila ingin mengajukan sejumlah pertanyaan atau berkonsultasi gratis, bisa langsung mengunjungi laman Instagram Hidup Sehat TV One. Nah, melanjutkan pertanyaan tadi ya dokter, seberapa penting support system? Tapi sebelum ke dokter, aku mau nanya ke Aisyah dulu boleh ya dok ya? Boleh. Aisyah, bagaimana kondisi support system di lingkungan Aisyah sendiri? Apakah terbangun terkait dengan hal itu? Baik, untuk support system di lingkungan saya sebenarnya tidak cukup bagus ya Kak ya. Jadi pastinya ada kendala, ada tekanan maupun dari keluarga maupun dari orang yang di luar. Jadi kita setiap keluar rumah ditanyain, udah kerja atau belum gitu Kak. Jadi menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu cukup pressure banget buat saya gitu Kak. Nah mungkin Aisyah sendiri ada yang ingin ditanyakan Kak ke dokter? Baik, baik dok. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana agar terus bersemangat dan tidak mudah putus asa untuk melamar pekerjaan gitu dok. Iya, betul sekali. Jadi tadi menjawab yang pertama ya, bahwa penting sekali kita punya support system yang baik. Para pencari pekerjaan ini kan juga mengalami suatu kondisi yang tidak mudah ya. Mereka udah berusaha, kompetisi yang sangat ketat seperti itu. Tentunya memberikan efek stres dengan gejala-gejala tadi. Dan support system, baik itu keluarga, pasangan, teman, ataupun lingkungan, itu penting dan berharga untuk menjaga kesehatan mental mereka. Jangan memberikan pressure dengan ekspektasi yang terlalu tinggi, atau bertanya berulang-ulang gitu ya, kapan ini dapat kerjanya, kapan punya penghasilan, karena itu tidak akan membuat yang bersangkutan menjadi kemudian lebih cepat ya mendapatkan pekerjaan. Tetapi lebih kepada hadir, memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan empati untuk orang yang sedang mencari pekerjaan ini. Dukungan yang seperti itulah yang kemudian membuat mereka yang sedang mencari pekerjaan ini merasa tidak sendirian, tetapi ada dukungan, dan itulah yang akan membuat ketahanan kesehatan mental mereka akan bisa terjaga dengan baik tentunya. Kemudian tadi Aisyah nanya ya, bagaimana caranya biar tetap semangat gitu ya. Jadi tentunya perlu diketahui bahwa situasi ini kan bukan situasi yang mudah ya. Jadi bukan kesalahan kamu juga gitu bahwa kamu belum mendapatkan pekerjaan ini. Yang penting terus berusaha untuk kemudian melihat peluang-peluang itu dan berikan ritmenya. Kadang-kadang orang yang cari kerjaan itu ya setiap hari sampai malam gitu ya. Kemudian buat lamaran kerja. Nah, hal yang seperti itu seringkali membuat seseorang itu menjadi burnout ya, kelelahan secara fisik dan mental. Berikan waktu-waktu tertentu, ada ritmenya, dan berikan juga ruang untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi ruang untuk mengembangkan hobi kita, berinteraksi dengan teman-teman kita. Jadi waktunya dia seimbang. Dan selain dari mencari pekerjaan tadi, tapi kita memberikan ruang untuk pertumbuhan dan perkembangan diri kita juga tentunya. Luar biasa. Nah dokter, kita kembali ke fakta mitos nih dok. Ya. Benar nggak sih dok kalau tekanan akibat kesulitan mencari pekerjaan ini sangat mengganggu khususnya terhadap pengembangan potensi diri dan kemampuan bagi si subjek yang kesulitan mencari pekerjaan tersebut? Ya, benar sekali ya. Jadi ketika seseorang itu mengalami stres karena belum mendapat pekerjaan atau bahkan sekarang ini pemutusan hubungan kerja yang sangat banyak, maka tentunya itu menyebabkan orang itu tidak bisa mengembangkan potensi dirinya. Betul. Karena sedang dalam tekanan dan bahkan sering juga orang ini mengalami gangguan kejiwaan, seperti yang paling banyak sekarang ini gangguan cemas misalnya. Ada khawatir, cemas, overthinking, gelisah, nggak tenang, disertai dengan keluhan-keluhan fisik yang sudah sangat mengganggu. Jadi nggak bisa tidur, pola makan juga jadi terganggu misalnya. Nah ini yang kemudian kita sebut sebagai gangguan kecemasan. Atau bahkan menyebabkan gangguan depresi. Dalam 2 minggu orang itu mengalami mood yang menurun, sedih, menangis, nggak semangat, energinya drop, fokus konsentrasi terganggu, merasa nggak berguna dan masa depan suram rasanya, bahkan punya keinginan untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup. Nah itu adalah gejala-gejala depresi yang tentunya perlu kita kenali ya, karena kalau kita mengalami gangguan seperti itu, maka pertolongan medis dari profesional itu yang harus kita akses secara cepat dan tepat untuk memulihkan dulu kondisi kesehatan mental kita. Nah sebenarnya sih dok, bisa nggak sih kalau misalnya si subjek ini mengalihkan dirinya dengan melakukan aktivitas lain? Bisa dok? Ya, itu ide yang sangat baik ya. Jadi ada opsi alternatif untuk mengisi waktu, nggak melulu mikirin mencari pekerjaan gitu ya.
itu akan membuat kehidupan menjadi lebih berwarna, jadi lebih dinamis tentunya, dan itu baik sekali untuk kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang. Nah, salah satunya ini seperti menanam sayuran misal di pengarangan rumah, bisa ya dok ya, positif sekali kan? Benar, menanam, berkebun, atau kembangkan hobi-hobi yang baru yang bisa mungkin produktif. Oke, nah ini pemirsa kita akan lihat tayangan beberapa pekerjaan yang bisa menambahkan sisi positif bagi subjek yang daripada berpikir negatif terkait dengan pekerjaan ya dok ya. Benar sekali, lebih baik melakukan sejumlah aktivitas positif berikut ini pemirsa. Kesehatan seseorang sedikit banyak pasti berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ada beberapa profesi membawa dampak positif terhadap kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena hampir semua waktu produktif habis di tempat kerja sehingga karakteristik dari aktivitas profesi sangat mempengaruhi kesehatan. Berikut 3 pekerjaan yang dapat membuat sehat. Pertama, petani. Petani banyak melakukan pekerjaan fisik. Walaupun seharian melakukannya, namun itu meningkatkan tingkat kebugaran. Selain itu, petani juga kebanyakan memakan makanan yang segar, tidak yang berproses seperti orang-orang kota. Belum lagi ditambah petani juga sering berada di luar ruangan, membuat mereka mendapatkan udara segar. Kedua, instruktur fitness. Ini sudah jelas profesi yang secara otomatis akan menyehatkan mereka yang bekerja. Seorang instruktur fitness tentu saja harus paham dengan praktik-praktik untuk melatih badan. Dan untuk menguasai hal itu, mereka juga harus melatih tubuhnya sendiri. Hampir tidak mungkin dan meyakinkan kalau seorang instruktur fitness memiliki tubuh yang obesitas. Terakhir, ahli gizi. Seorang ahli gizi memiliki akses yang lebih luas untuk menjangkau makanan sehat ketimbang yang lain. Mereka memiliki pengetahuan yang luas terkait nilai gizi. Hal ini membuat seorang ahli gizi bisa lebih baik dalam memilih makanan yang lebih memungkinkan menjalankan diet sehat. Bekerja sebagai ahli gizi membuatmu menjalin hubungan yang sehat dengan makanan.